Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan admin channel Media Belajar. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya mau berbagi atau share tentang upgrade dari Asus VivoBook A442U, dimana dari harddisknya yang 1 tera diganti dengan SSD ya, biar lebih fast teman-teman. Tapi setelah diganti SSD, problem baru diperoleh ini teman-teman. Sekali colok, ini sekali colok. Jadi sekali colok charger langsung nyala teman-teman. Untuk laptopnya nyala sendiri. Dan tombol power tidak bisa dinyalakan kalau tidak pakai charger. Ini teman-teman problem barunya. Ternyata dari kasus ini saya sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Mungkin bagi teman-teman yang punya masalah yang sama, tepat sekali bisa melihat video ini, terbantu nantinya. Jadi kalau kita cabut ini tidak apa-apa ya, ini sudah diganti SSD dan baterai normal, tidak bocor juga. Kondisi baterai sekitar 70% teman-teman. Dan ini saya bentar. Chargernya saya lepas. Cret, dia mati sendiri teman-teman. Saya colokkan lagi, dia nyala sendiri teman-teman. Ini permasalahannya sepele sekali teman-teman. Hanya pada baut belakang. Baut dari keyboard itu yang belum terpasang. Biasanya servis-servis seperti ya saya sendiri sebelum selesai dicoba itu bautnya belakangan teman-teman. Ini gara-gara baut satu ini. Sebetulnya baut belakang tuh banyak, tapi yang fungsi untuk menempelkan dari ground dari keyboard dan body di laptop tuh hanya baut satu ini teman-teman. Ini masalahnya hanya di sini saja. Jadi teman-teman yang setelah upgrade atau ganti keyboard, upgrade harddisk ke SSD, dan untuk Asus VivoBook-nya tentunya A442U tidak mau nyala tombol powernya padahal baterai normal, ataupun dicolok charger langsung nyala. Permasalahannya hanya pada baut satu ini teman-teman. Ya, ini baut tepatnya pada tengah pada keyboard. Oke, ini kalau saya cabut pasti mati, makanya saya shutdown dulu. Di shutdown. Itu teman-teman, masalahnya sepele sekali, tapi kita kadang terlena. Nah, terlena ya. Untuk baut itu biasanya urusannya belakang. Jadi ada ground yang harus menempel itu di baut ini teman-teman. Baut tengah ini. Nah, ini kalau kita dalam posisi tanpa dibaut, tombol pun tidak mau nyala teman-teman. Padahal baterai itu normal ya, masih ada 70%. Tidak mau nyala kan? Oke, langsung saja saya baut teman-teman. Yang satu ini aja dulu. Baut tengah ini aja dulu. Oke, teman-teman yang merasa belum menemukan, ini triknya atau tipsnya. Jadi dari ground atau massa dari keyboard itu harus nempel pada bodinya motherboard, itu kuncinya. Sekarang saya colok, dia akan langsung charger ya, bukan langsung nyala. Oh, langsung nyala juga, masih. Bentar, sabarnya kurang kencang. Nyala langsung. Coba saya matikan, saya cabut, mati apa enggak? Oh, tidak mati ya. Ini saya cabut tidak mati, berarti sudah betul. Coba sekarang saya shutdown dulu. Setelah diganti SSD jadi fast teman-teman ya. Core i5, Core i5 ya, bisa di-upgrade ke memori DDR4-nya. Nah, sekarang saya nyalakan tombol powernya ya. Oke teman-teman, bisa. Untuk tombol powernya juga bisa. Jadi hanya pada satu tadi teman-teman ya,
Semoga teman-teman terbantu dengan adanya video ini. Yang sempat kebingungan juga, sempat panik juga, kenapa sekali colok kok langsung nyala dan powernya tidak bisa ditombol pada Asus VivoBook A442O dengan prosesor Core i5 generasi ke-8. Oke teman-teman, itu saja hanya tipsnya. Jadi yang sudah merasa panik, bingung selama ini tidak ketemu masalahnya, sepele, setelah ganti SSD kok malah rusak. Bukan, karena kondisi semula juga ada bautnya kita lepas, tidak kita kembalikan, akhirnya ada trouble atau problem baru. Oke, problem sudah teratasi. Video ini tanpa edit lagi, langsung saya upload untuk teman-teman yang sedang membutuhkan. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.